Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar bosan? Bukan karena baterai habis, bukan karena sinyal hilang, tapi karena kamu memilih untuk diam, untuk enggak ngapa-ngapain. Dulu kita bisa duduk berjam-jam di teras rumah, melamun, mengamati langit, menunggu sore berubah malam. Tapi sekarang, diam 1 menit aja terasa asing dan aneh. Seolah kalau enggak buka apa-apa, kita jadi bukan siapa-siapa. Kadang saya berpikir, kenapa ya kita terlalu takut sama kebosanan? Kenapa setiap kali rasa kosong itu datang, kita buru-buru buka layar, scroll tanpa tujuan, cari suara, padahal yang kita butuh cuma sedikit kesunyian. Mungkin kita lari bukan dari bosan itu sendiri, tapi dari kesempatan untuk benar-benar bertemu dan ngobrol dengan diri kita sendiri. Kita hidup di zaman di mana keheningan terasa ganjil. Bahkan 5 detik loading aja udah bisa bikin kita gelisah. Kita terbiasa disuapi hiburan. Bahkan di toilet pun kita nggak bisa duduk tanpa buka layar. Dulu hening adalah hal biasa. Kita terbiasa nih duduk di beranda, menatap hujan, menunggu lampu padam kembali menyala. Sekarang bahkan 5 detik loading aja udah bikin kita gelisah. Dunia ini seperti tidak pernah diam lagi. Setiap ruang dipenuhi suara, notifikasi, musik, video, iklan, scroll yang nggak pernah selesai. Kita bangun tidur dengan suara alarm dan tertidur lagi dengan suara dari layar. Padahal hening itu bukan cuma soal tidak ada suara, tapi tentang ada ruang buat mendengar hal-hal yang lebih halus. Detak jantung sendiri, tarikan nafas, suara hati, dan mungkin bisikan hidup yang selama ini kita abaikan. Kita kehilangan kemampuan untuk duduk dalam diam, karena kita terlalu terbiasa dikejar oleh stimulus. Dan dunia yang terlalu penuh dengan suara perlahan membungkam bagian paling jujur dari diri kita sendiri. Setiap scroll, setiap like, setiap klik itu bukan sekedar interaksi. Itu adalah suntikan dopamin mikro. Otak kita terus dipancing untuk mendapatkan reward instan. Sampai akhirnya hal-hal sederhana kayak membaca buku, ngobrol, atau duduk dalam diam jadi terasa membosankan banget. Neuroscientist menyebut ini sebagai overstimulation. Otak kita nggak punya cukup waktu untuk memproses karena terus diserang stimulus baru. Ini kayak makan junk food terus-menerus. Enak sih, tapi bikin kita tumpul. Kamu pernah nggak sih buka TikTok sebentar nih, terus tahu-tahu udah 2 jam aja berlalu? Padahal niatnya cuma scroll bentar doang. Nah, yang kamu alami itu bukan sekedar kebiasaan, tapi gejala yang disebut oleh para ahli sebagai overstimulation. Otak kita pada dasarnya dirancang untuk menghadapi kejenuhan, ketenangan, dan proses berpikir lambat. Tapi hari ini kita dibombardir informasi tanpa henti. Notifikasi, konten cepat, highlight, dan lain-lain yang semuanya nyerbu semua dalam hitungan detik. Menurut studi dari Microsoft, rata-rata attention span manusia saat ini hanya 8 detik. Lebih pendek dari ikan mas. Bahkan dalam laporan lain dari Harvard Business Review, disebutkan bahwa otak yang terlalu sering mendapatkan rangsangan cepat akan mengalami penurunan fungsi eksekutif, seperti kemampuan fokus, berpikir kritis, dan membuat keputusan jangka panjang. Dr. Anna Lemke dari Stanford University menyebut ini sebagai dopamine overload. Kita terus-terusan nyari hiburan instan, dan pada akhirnya aktivitas yang dulu buat kita bahagia, kayak baca buku, ngobrol, atau nulis, jadi sekarang terasa membosankan. Efeknya, kita jadi gelisah kalau nggak ada yang kita konsumsi. Kita cepat lelah, susah buat berkonsentrasi, dan pada akhirnya otak kita bukannya berkembang, tapi justru makin tumpul. Inilah yang oleh banyak pakar disebut sebagai efek jangka panjang dari digital overstimulation, atau kalau mau kita sebut lebih ekstrim, brain rot. Bosan itu bukan musuh. Dia adalah sinyal dari otak kita yang minta istirahat, minta ruang. Di saat-saat bosan itulah otak kita mulai nyambungin hal-hal. Di sanalah ide-ide muncul, imajinasi bangkit, dan kita akhirnya bisa mengenali suara diri sendiri. Pernah nggak sih kamu merasa gelisah hanya karena nggak ada yang bisa kamu buka? Duduk sebentar aja nih, langsung cari sesuatu untuk di-scroll. Padahal rasa nggak ngapa-ngapain itu penting banget buat otak kita. Kebosanan itu bukan musuh, ia adalah momen jeda. Momen ketika otak berhenti bereaksi dan mulai mencipta. Menurut studi dari University of Central Lancashire, kebosanan bisa memicu kreativitas yang lebih tinggi. Dalam eksperimen mereka, peserta yang lebih dulu merasa bosan justru bisa menghasilkan ide-ide yang lebih orisinil dibanding mereka yang sibuk sepanjang waktu. Sementara menurut Dr. Sandiman, psikolog yang meneliti psikologi soal kebosanan, dia bilang, boredom is a search for natural stimulation that is not satisfied, so the brain that starts to look inward.
Artinya saat kita bosan, otak kita justru mulai menggali ke dalam, mencari makna, bukan sekedar hiburan. Kita butuh bosan, karena disitulah ada ruang internal kita untuk bertumbuh. Di antara detik demi detik yang hening, imajinasi jadi punya panggung. Dan kita pada akhirnya bisa dengerin isi kepala kita sendiri. Kita nggak sedang melawan teknologi, kita hanya sedang belajar untuk menempatkan batas. Kita bisa pakai internet untuk belajar dan sosial media untuk terhubung satu sama lain. Tapi juga punya ruang untuk tidak melakukan apa-apa tanpa rasa bersalah. Kita sering dengar pendapat, jauhi teknologi, batasi layar, detoks digital. Tapi mungkin solusinya bukan lari. Mungkin kita justru perlu lebih sadar, bukan lebih takut. Teknologi itu alat, dan seperti kata Aristoteles, segala sesuatu akan menjadi buruk jika digunakan secara berlebihan, termasuk kebaikan. Artinya, bukan teknologinya yang salah, tapi cara kita untuk menggunakannya. Tanpa kendali, tanpa jeda, tanpa ruang. Filsuf Jerman Martin Heidegger pernah bilang bahwa teknologi modern telah menjauhkan manusia dari keadaan, dari pengalaman otentik sebagai makhluk hidup yang berpikir. Kita jadi sibuk dengan apa yang cepat, praktis, dan instan, tapi lupa mengalami. Dan justru disitulah kebosanan bisa jadi bentuk perlawanan. Saat kita memilih untuk diam dan saat kita tidak bereaksi terhadap semua notifikasi yang masuk, itu bukan kelemahan, tapi keberanian. Blaise Pascal menulis dalam Pensies, "All of humanity problem stems from man's inability to sit quietly in a room alone." Semua masalah manusia berasal dari ketidakmampuannya untuk duduk diam sendirian di dalam ruangan. Bagi Pascal, manusia cenderung menghindari keheningan dan kesendirian karena takut menghadapi dirinya sendiri. Ia percaya bahwa manusia selalu berusaha untuk mencari hiburan, gangguan, dan aktivitas agar tidak harus berkontemplasi tentang hidup, kematian, dan makna keberadaannya sendiri. Pascal menyebut ini sebagai bentuk divertisment atau pengalihan dari kenyataan eksistensial. Dalam konteks hari ini, scrolling tanpa henti, binge watching, dan culture of overstimulation adalah bentuk dari divertisment. Kita takut bosan karena dalam bosan kita jadi terpaksa mendengar suara batin sendiri yang selama ini kita redam dengan suara dari luar. Mulailah dari hal kecil, matikan notifikasi 1 jam sehari. Jalan kaki tanpa earphone, duduk sambil lihat langit. Gak harus jadi meditasi, cukup hadir dan izinkan pikiranmu melayang. Kamu bisa nih mulai dari 10 menit aja sehari. Nggak buka apa-apa, nggak cari apapun, nggak harus produktif, cuman ada dan hadir. Disitulah otak kamu pelan-pelan akan pulih dan kreativitas kamu akan mulai berbicara lagi. Bosan itu anugerah, bukan kekosongan, tapi ruang. Ruang untuk menyusun ulang hidup, untuk menyadari apa yang penting. Di dunia yang ramai, keberanian terbesar adalah berani diam. Di dunia yang serba cepat, sibuk dan sibuk banget, kita dibentuk untuk merasa aneh kalau tidak melakukan apa-apa. Padahal justru dalam waktu kosong, otak kita kembali bernafas dan hati kita akhirnya bisa bicara. Plato pernah bilang, "The greatest wealth is to live content with little." Termasuk hidup dengan sedikit suara, sedikit stimulus, dan sedikit gangguan. Karena disitulah datang kesadaran diri. Sementara itu, Lao Tzu dari filsuf timur pernah mengajarkan, melepaskan keinginan adalah jalan menuju kedamaian. Dan kadang, keinginan yang paling menipu adalah keinginan untuk selalu merasa sibuk. Waktu kosong bukan musuh, ia adalah ruang. Ruang untuk memulihkan fokus, ruang untuk mengenal ulang apa yang penting. Karena pada akhirnya, seperti kata Simone Weil, attention is the rarest and purest form of generosity. Dan perhatian itu hanya bisa tumbuh kalau kita belajar untuk diam. Kamu gak harus selalu on, gak harus selalu seru. Kadang kamu cuma butuh diam untuk merasa, untuk mengenal ulang siapa diri kamu tanpa semua distraksi. Di dunia yang sibuk mengejar kecepatan, diam adalah bentuk keberanian. Kita sering mengira produktif itu harus sibuk, harus ramai, harus penuh jadwal. Padahal justru dalam diamlah kita bisa benar-benar mendengar. Bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam. Bosan itu bukan kelemahan, ia adalah ruang. Ruang untuk pulih, ruang untuk tumbuh, ruang untuk jadi manusia, bukan hanya pengguna konten. Kita semua butuh tempat untuk kembali. Dan seringkali tempat itu bukan aplikasi, tapi keheningan yang kita ciptakan sendiri.